Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel YD China. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, hari ini adalah hari kedua saya dan keluarga melakukan perjalanan. Jarak yang akan kami tempuh ke kota tujuan dari kota Uwe, Provinsi Gansu nanti ini sekitar 400 hingga 500 km. Jadi jarak rata-rata yang kami tempuh harian kurang lebih sekitar 500 km saja ya teman-teman, supaya kita tidak terlalu lelah di perjalanan, lalu masih bisa menikmati muter-muter di dalam kota, melihat-lihat keadaan di dalam kota sepanjang kami jalan, sepanjang kami transit. Jadi teman-teman dukung terus ya channelnya Y dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyaknya video Y agar saya dan keluarga tambah semangat untuk nge-vlog. Teman-teman, di pinggir jalan tol sini ada seperti gundukan tanah. Itu adalah tembok besar China. Ini yang tidak dipugar ya teman-teman. Kemarin yang di daerah Ningxia juga ada. Sekarang ini yang di daerah Gansu. Terlihat teman-teman, panjang dari ujung belakang sampai sini ini masih ada. Teman-teman, kami sudah setengah perjalanan ya dan sedang istirahat di rest area. Gedung belakang saya ini adalah gedung rest areanya. Bagus ya teman-teman, di dalamnya juga lengkap. Pilihan makanan, snack, supermarket itu banyak sekali, rame dan lengkap. Lalu bentuk gedungnya ini loh teman-teman. Ini seperti tembok besar China ya, karena kota yang akan kami datangi selanjutnya adalah awalnya tembok besar China di Provinsi Gansu. Seperti yang teman-teman ketahui ya, tembok besar China ini kan melewati puluhan provinsi ya. Awalnya dari Provinsi Gansu, melewati Beijing, lalu terus langsung ke Provinsi Shantung akhirnya ya. Dan tadi juga di sepanjang pinggir jalan tol ya, banyak melihat reruntuhan yang belum dipugar dan tidak dipugar tembok besar China. Jadi hanya gundukan-gundukan batu, tapi itu masih terlihat ya, panjang sekali teman-teman, masih alami, itu yang belum dipugar. So, 出发。Kami sudah sampai di penginapan yang kedua, jadi mau istirahat dulu, nanti sore baru lanjut lagi untuk jalan-jalan di kota ini. Kami registrasi tiket masuk tempat wisata kota ini nih sore hari, karena di malam harinya nanti katanya ada lampu terang gitu warna-warni. Dan ini penginapannya kami ya, penampakannya seperti ini teman-teman. Kami biasa itu kalau keluar kota tuh senangnya nyarinya guest house dibandingin hotel-hotel yang besar ya. Ini guest house baru. Penampakannya seperti ini nih. Ini ada satu ranjang yang kecil, ada meja, dan kamar mandinya sebelah sini. Bersih. Lalu di sebelah sini ada connecting room untuk double bed ya, dan satu meja. Lalu fasilitas di luar itu lengkap, bisa cuci baju, mesin cucinya bersih, sudah dicek. Ni 喜欢吗？喜欢。喜欢。闲一会儿嘛。我在这跳。好了，不跳了，一会儿阿姨的床坏了。好。还可以在这里睡觉。
以呀、你要睡在哪个？我睡在外面的哦，好，但是外面的什么都不怕。好. Lanjut cerita teman-teman setelah istirahat tadi di penginapan. Sekarang kami lanjut lagi untuk bermain ya, untuk jalan-jalan. Teman-teman, kami sudah sampai di tempat wisata yang namanya Jiayuguan. Jadi tuh sisi paling barat dari tembok besar China. Jadi pertunjukan malamnya nih kurang lebih seperti ini. Tapi kami sekarang belum bisa masuk ya teman-teman karena belum dibuka. Kami pesannya jam 7.30, sekarang masih jam 7 malam. Ini rame sekali tempat wisatanya, Rentuana, Tuima. Karena ini adalah tempat wisata yang lumayan terkenal juga ya di China ya. Jadi tuh baik dari China Utara maupun dari China Selatan turisnya tuh pada berdatangan, sampai turis mancanegara juga ke sini untuk bermain. Makanya ini belum masuk aja nih ya, wilayahnya nih besar banget dan lengkap ya, makanan semuanya lengkap di sini. Kami harus mengantri dulu sebelum masuk. Ini yang pada beli tiketnya jam 7.30 malam. Sekarang baru jam 7 kan, masih ada 30 menit lagi. Orangnya sudah segini yang mengantri. Tembok besar China dinobatkan sebagai tembok terpanjang di dunia dan ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1987. Panjang totalnya mencapai sekitar 21.196 km, melintasi Tiongkok Utara, membentang dari pesisir timur hingga Gurun Gobi di bagian barat Tiongkok Utara. Pembangunannya dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan berlanjut melintasi berbagai dinasti. Struktur ini terkenal karena dibangun kembali menggunakan batu dan bata pada masa dinasti Ming pada tahun 1368 hingga 1644. Tembok besar ini dibangun untuk melindungi perbatasan, mengendalikan imigrasi, dan mengatur perdagangan di jalur sutra, membentang melintasi 15 wilayah tingkat provinsi, daerah otonom, dan kota madya di wilayah utara Tiongkok. Tembok besar China memiliki ratusan pintu gerbang pertahanan besar, serta lebih dari 130 hingga 220 pintu rahasia kecil yang tersebar di sepanjang jalur ribuan kilometernya. Dua gerbang yang paling terkenal dan dianggap sebagai ujung penting adalah Shanhaiguan di ujung timur dan Jiayuguan di ujung barat. Jiayuguan adalah sebuah jalur lintas kuno, bukan hanya merupakan titik penting di jalur sutra, tetapi juga harta karun peradaban Tiongkok. Tempat ini telah menjadi saksi kejayaan dan pasang surut benteng perbatasan Tiongkok kuno, serta masih berdiri kokoh di wilayah barat laut hingga saat ini. Jiayuguan yang dikenal sebagai Tianxia Di Xiongguan atau gerbang pertama dan terbesar di bawah langit, memiliki tembok yang membentang melintasi gurun dan kawasan Gobi di kedua sisinya, menghubungkan Xuanbi Changcheng atau tembok gantung di Gunung Hisan di sebelah utara dengan menara Tianxia Di Tung atau menara suar pertama di sebelah selatan. Ini adalah gerbang paling barat dari tembok besar dinasti Ming dan secara historis dijuluki sebagai koridor Hexi. Berkat letak geografisnya yang strategis dan arsitekturnya yang megah, tempat ini mendapat julukan kunci perbatasan. Jiayuguan merupakan pusat transportasi vital di jalur sutra kuno dan salah satu dari 3 keajaiban utama tembok besar Tiongkok, yaitu Shanhaiguan di sebelah timur, Zhengbeitai di tengah, dan Jiayuguan di sebelah barat.
Pembangunan Jiayuguan dimulai pada tahun kelima era Hongwu di masa dinasti Ming 1372 dan memakan waktu sekitar 168 tahun untuk diselesaikan. Tembok ini memiliki tinggi 10 meter dan keliling sepanjang 733 meter. Menara-menara sudut serta menara gerbang timur dan barat saling berpadu secara harmonis dengan tata letak yang begitu presisi sehingga dapat dianggap sebagai puncak pencapaian arsitektur militer kuno. Komplek ini terdiri dari kota bagian dalam, kota bagian luar, gerbang benteng pertahanan luar, parit, serta sayap utara dan selatan tembok besar dengan total panjang sekitar 60 km. Menara pengawas, menara suar dan benteng tersebar bagaikan bintang-bintang, membentuk sistem pertahanan berlapis yang terdiri dari kota bagian dalam, kota bagian luar, dan parit sebagai 3 lini pertahanan. Pilar paling besar tembok besar ini adalah pilar paling barat dari tembok besar dinasti Ming yang berfungsi untuk mengirimkan informasi militer. Di dalam benteng terdapat kediaman jenderal, tempat para pejabat militer dan sipil menyusun strategi. Ruangan-ruangan di sisi dekat pintu masuk merupakan tempat tinggal para pengurus dan prajurit. Segala sesuatunya di dalam sana sangat sederhana, meskipun beberapa ruangan dilengkapi dengan tempat tidur batu bata berpemanas. Xuanpi Changcheng atau tembok gantung dinamakan demikian karena dibangun di punggung gunung dengan kemiringan 45 derajat, sehingga tampak seperti tembok yang menggantung di udara. Tembok gantung merupakan perluasan ke arah utara dari kota Jiayuguan sekaligus bagian penting dari sistem pertahanan militer kuno. Di kota Jiayuguan, setiap batu bata dan ubin menyimpan kisah sejarah. Tempat ini pernah menjadi jalur lintas yang sangat penting di jalur sutra kuno, sebagai saksi kerja keras serta kejayaan tak terhitung banyaknya pedagang dan pengelana.
醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？这片土地，抬头看看眼前的这座关城，这风中的美丽黄沙。Teman-teman, kami sekarang sudah mau pulang karena sudah jam 10:30 malam. Tadi bagus ya teman-teman pemandangannya saat matahari terbenam itu loh, langitnya bagus sekali, merah-merah keunguan seperti itu. Itu di jam 8:30 malam, dan saat pas lebih malam lagi itu ada lampu tembakan ya. Jam berapa ya tadi ya, jam 9:15 deh mulai nyala lampunya, tapi pas jam 9:20 baru mulai bagus karena benar-benar gelap kan ya langitnya ya. Nah itu tuh lampu tembak itu di semua tembok-tembok besarnya, menceritakan tentang sejarah tembok besar di sini. Jadi teman-teman, kami mau pulang dulu ya, mau istirahat untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya besok. Sampai jumpa ya teman-teman di video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah selalu mendukung. Bye-bye. Bye bye.